Jadi dia atau mereka tidak mengatakan bahwa dalam beberapa hari misalnya tidak ditemukan maka kemudian pencarian dihentikan. Tidak seperti itu. Pencarian akan terus berlangsung setiap hari karena memang itu menjadi tugas dari mereka sehari-hari, memantau situasi setiap titik, setiap pojok dari sepanjang sungai yang sangat dilindungi itu, kemudian tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisah dari upaya pencarian. Jadi pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bagian yang tidak terpisah dari upaya SAR yang juga menjadi program mereka. Jadi demikian, tapi mereka mengatakan ada 3 kritikal waktu penting. Ada istilahnya kritikal waktu penting. Pertama, 3 hari pertama itu biasanya sering ditemukan pada 3 hari pertama, tapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% itu ditemukan dalam 3 minggu. Jadi itu menurut mereka, dari pengalaman mereka puluhan tahun menjaga sungai ini. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, izin Bapak menyambung dari pernyataan Bapak tadi, di sini juga ada pertanyaan. Sejauh mana kendala yang dihadapi oleh tim SAR di sana dalam proses pencarian Kang Ariel ini? Dan bagaimana antisipasi yang dilakukan agar pencarian tetap berlangsung secara optimal? Terima kasih. Kendala sangat situasional, ya, karena sangat ditentukan oleh situasi pada hari H di mana pelaksanaan pencarian itu dilakukan, terkait dengan derasnya arus air, kekeruhan arus air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kendala-kendala alam ini tentu saja memang menjadi ciri khas kendala bagi para petugas SAR, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja tidak ada spesifik kendala di luar itu. Ya, kendala-kendalanya sangat alami, ya. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini situasinya cerah sehingga kemudian mempermudah upaya pencarian. Kemarin kami juga diinformasikan oleh pihak SAR bahwa hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya juga lebih tinggi karena biasanya hari libur Sabtu dan Minggu hampir semua orang terjun ke sungai, sehingga kemudian petugas SAR itu dibantu oleh kehadiran orang-orang itu ke sungai. Jadi hari Sabtu dan Minggu ini probabilitasnya kita harapkan bertambah, sehingga kemudian kita bisa memperoleh laporan dari tidak hanya dari petugas polisi, tapi juga dari masyarakat yang berenang di sungai kalau itu ada di permukaan tentu saja, ya, atau ada terlihat dengan mudah oleh para anggota masyarakat. Jadi kita terus berdoa semoga mudah-mudahan Sabtu Minggu ini ada perkembangan baik. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf nih Pak, banyak pertanyaan untuk Bapak. Nah, gitu. Ya. Namun sebelum saya melanjutkan membacakan pertanyaan dari kolom chat, di sini juga ada beberapa rekan yang hadir secara langsung ingin menanyakan secara langsung. Kami persilakan bagi rekan-rekan media yang akan menanyakan. Mohon izin menyebutkan nama dan media dan asal dari media, maka. Saya Dendi dari kompas.com. Mungkin ke Pak LP sebagai pihak keluarga, Pak, mungkin bisa diceritakan nggak sebelum Ariel memutuskan berenang, apa sih sebetulnya yang dia lakukan gitu di sekitar sungai? Turnuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dendi dari kompas.com. Jadi perlu kami sampaikan sebagai pamannya, sejauh yang kami ketahui memang rasa khawatir kami besar ini karena Ariel dalam pandangan kami adalah ponakan yang teladan untuk sepupu-sepupunya, penuh tanggung jawab, kemudian juga berhamah begitu, dan juga aktif dalam kegiatan sosial, memiliki kepedulian, sehingga kami tentu perasaannya sekarang relatif cemas dan khawatir. Walaupun demikian kami paham bahwa apapun yang Allah tetapkan, pilihan kita hanya bisa bersabar atau bersyukur. Dalam konteks pertanyaan tadi, dengan sifat Ariel yang penuh tanggung jawab, begitu, rasa kepedulian sosialnya tinggi, karena beliau juga ponakan saya ini ketua
zilenial, jadi sering beraktivitas sosial, beraktivitas sosial. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Ariel memastikan titik mana yang paling aman, gitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Ariel, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan, begitu. Ini dianggap tidak aman, dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga, begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan, begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Ariel ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang, begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Ariel mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang karena beliau melihat kesiapan, begitu. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting ponakan kami yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi yang safety, gitu. Nah ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga kita memahami karena beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Ini pasti mohon maaf saya izin karena saya juga biasa diving. Kalau berenang ngelihat arus itu harusnya mengikuti arus diagonal. Tapi kalau kita ada buddy, ada kawan, kita pasti menjaga agar selalu ada teman kita selalu terlihat posisinya. Sehingga pasti ada sedikit effort tambahan menjaga jarak dengan orang yang kita ingin pastikan safety, dengan kemudian kekuatan arus yang mendorong ke arah lain. Nah ini karena informasi keluarga, Ariel memastikan yang lain bisa sampai ke daratan, gitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ukuran manusia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Gitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah, gitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi Kompas.com. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin juga teman-teman lain di sini ada yang mau bertanya, tapi koneksi dengan pihak KBRI. Untuk itu kami berterima kasih banyak kepada Bapak Mulyawan Hadad, Kedubes Republik Indonesia untuk Swiss. Bapak terima kasih, dan juga Ibu Novia sebagai koordinator fungsi politik dari KBRI Swiss, terima kasih, dan juga Bapak Umbara, koordinator fungsi protokol dan konsuler dari KBRI Swiss. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di dalam kesempatan baik ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.